Pak Jokowi sudah tepat menyerahkan proses ini kepada kepolisian. Termasuk diri saya, kalau saya menjadi penjilat, saya juga mendukung pembohong. Dan janganlah kamu menjadi orang kafir. Sebentar, Allah, jangan biasakan memohon. Jangan menjual-jual ayat juga. Ini saya ingin baca ayat juga sini. Ini Al-Quran. Saya juga baca Al-Quran. Iya, jangan Anda tadi diberi tempat sudah selesai. Gimana? Seru ya nonton cuplikan dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Okezone. Kalau udah, kita lanjut lagi yuk nonton Rakyat Bersuara. Teman saya. Baik, Bang Aiman yang kami hormati dan paling top iNews TV se-Indonesia. Saya ingin sampaikan ya bahwasanya Polri itu selalu mengedepankan asas salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi Polri wajib menjaga agar tidak terjadinya kegaduhan-kegaduhan yang saat ini di media sosial ramai. Apalagi ada lagi kita lihat informasinya sampai ada demo ke rumah Pak Jokowi, ya kan, sampai ada bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Saya kira itu harus ditertibkan semua. Pak Jokowi sudah tepat menyerahkan proses ini kepada kepolisian agar semuanya diproses hukum, ya, baik yang sudah diproses hukum maupun yang akan datang. Karena apa? Biar ada efek jerah nih, agar jangan terlalu cepat kita menuduh sesuatu hal yang itu sebenarnya masih perlu diuji secara hukum melalui proses peradilan yang bersih dan adil, gitu loh. Jadi ini terbalik gitu loh. Setelah dituduh, baru mereka sibuk nih mencari bukti apa saja gitu loh. Terus dilengkapi, ya tolong ditunjukkan dan aslinya gitu. Padahal kita sudah menuduh itu palsu. Aslinya saja kita nggak pegang. Nah, begitu juga dengan gugatan-gugatan yang lain ya. Mereka ingin katanya membuktikan di pengadilan. Kalau dalam perdata itu yang membuktikan itu adalah penggugatnya, bukan Pak Jokowi. Nah terus kalau katanya itu adalah pejabat negara nggak bisa dipidana, itu kan versi mereka. Tapi dalam versi penegakan hukum itu harus dilakukan penyelidikan lebih dalam. Dan saat ini karena memang sudah ada bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, bakal ada calon tersangkanya. Nah maka dari itu ya, untuk yang 12 orang ini telah diumumkan namanya. Bukan saya loh yang umumkan. Polisi aja belum ada mengumumkan itu. Tapi sudah diumumkan oleh pengacaranya sendiri. 12 orang ini calon tersangkanya. Orang udah tahu nama-namanya siapa gitu. Terima kasih Pak Al-Qadri. Anda luar biasa sekali memberikan informasi calon tersangka gitu. Terus Bang Aiman. Belum. Cukup bos. Nah ini. Cukup bos. Terima kasih Bang Aiman. Oke baik, terima kasih Bro. Saya cuman izinkan mau mengutip Al-Quran. Ini sangat penting sekali saya bacakan. Bahwa bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafikin. Walam nafikat wal kuffar nara jahannam. Khalidin fiha hiya hasbuhum. Wala'nahumullahu. Walahum azab. Artinya bahwa Allah berjanji pada kaum-kaum munafik, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan tempatnya pun disamakan dengan orang-orang kafir, jahanam, dan kekal di neraka. Orang yang berbicara bohong, ya kan, orang yang berdusta dalam ucapannya gitu loh ya. Ayat juga kalau gitu. Iya, ayat Al-Qur'an ini. Ya, saya pakai ayat aja, al-fitnah tu asadu minal qatli. Iya. Fitnah itu Sebentar Farhad, saya bicara jangan pakai dipotong. Kita semua ada etika gitu loh. Nah, ini ayat Al-Qur'an gitu loh ya. Jadi jelas di sini At-Taubah 68 ini Allah sendiri yang berbicara. Gitu loh ya. Kalau sudah orang berbicara bohong, dusta, berjanji sudah tidak benar, gitu loh ya, maka dia itu kekal. Kaum munafik itu disetarakan dengan orang-orang kafir, maka akan kekal. Termasuk diri saya, kalau saya menjadi penjilat, saya juga mendukung pembohong, saya juga mendukung pendusta, saya juga disamakan dengan
ayat tadi dan ini ancaman Allah, bukan undang-undang dasar, bukan juga undang-undang PBB, tapi ini ayat Al-Qur'an, jangan main-main. Bagi mereka yang berdusta didukung, berbohong didukung, Terus bagaimana saya tanggapin ya? Allah kan sebentar, Allah jangan biasakan Bukan, jangan memotong. menjual-jual ayat juga. Ini saya ingin baca ayat juga sini. Ini ya. Al-Qur'an. Saya juga baca Al-Qur'an. Iya, jangan Anda tadi diberi tempat sudah selesai. Wah, kalau begitu Anda tidak pakai akhlak. Anda sudah selesai tadi bicara. Jangan dipaksakan. Anda menjual ayat di Biasakan begitu memotong. Jangan bawa ini masalah hukum. Kita bahas konteks hukum. Saya menjelaskan ini fakta di At-Taubah. Saya juga 68. menjelaskan di ayat Al-Baqarah ini 41, jangan menjual ayatku kata Allah di sini. Oke. Jangan menjual kepentingan. Baik, kita berikan tangan. Oke. Al-Baqarah ayat 41. Oke, silakan nanti Bang. Anda biasa memotong kalau ada orang saya bicara. baca nih ya. Pakai akhlak Saya dong baca di sedikit. surat Kalau Al-Baqarah nggak ayat dipotong 41. bahaya Bang. Bahaya kalau dipotong. Cukup. Ini penting Surat disampaikan. Al-Baqarah. Saya baca artinya. Udah. Dan janganlah kamu menjadi orang kafir. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Oke. Dan Kita nggak bicara tafsir di sini. Bang Iman, Oke. saya Itu jangan terakhir. jual ayat. Oke, baik. Kita juga bisa balas dengan ayat gitu loh. Silakan Bang Edi. Cukup. Gantian dulu. Saya merespon Saya nggak pernyataan- suka dengan dipotong-potong. Nggak usah, Ya. biarkan saja dong orang selesai Jadi bicara. ada Baik. bahasa bilang Jangan kafir, begitu. munafik, penjilat dan lain itu nggak Iya baik dong, gitu. jelas Gitu loh. itu. Ini kan ancaman Yang penjilat Allah yang siapa? menceritakan. Nggak ada di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan penjilat gitu loh. Jangan menyebarkan Gitu fitnah itu loh. Jangan. salah kalau Iya kan? Oke, Bang Edi silakan Bang. Ya. Baik itu bahasa seperti Ya. itu. Saya merespon pernyataan Bang Katiri tadi disebutkan bahwasanya pada Januari tadi ya, 26 Januari. 22 Januari 22, ya, 2025. Januari tidak ada. Sebetulnya kalau saya lihat ya, dalam analisa kami adalah itu bukan hanya menjadi hanya itu sebetulnya, tetapi juga Bang Roy bilang bahwa saya tidak ada berada. Memang tidak berada, tetapi Bang Roy mungkin pernah menyebarkan fitnah, menyebarkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi salah, palsu gitu ya. 1000%. Itu 1000% ya. Itu yang membuat Itu salah. Saya nggak pernah bilang 1000%. Ya. Jadi Salah. sebetulnya ya. Salah Jadi, terus ini Bang Farhad. ya memang itu adalah merupakan SPDP ya. Dan kemudian bisa saja silakan kalau misalnya tidak merasa ada di situ, ya itu adalah haknya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Tetapi sebetulnya yang bagus adalah ini kan Bang Roy tadi bilang bahwasanya ada Dokter Tipa udah mengumpulkan ya, ada banyak ijazah asli ya. Jadi yang bagus sebetulnya nanti pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya bahwa itu nanti akan itu akan menjadi bukti-bukti pembanding ya. Itu yang lebih bagus ya. Oke, baik. Jadi tidak hanya misalnya ngoceh di luar dan sebagainya, tapi Bukan itu buktikan. ngoceh, bukan ngoceh. Kita Oke. peneliti ya, Oke. bukan ngoceh. Oke, baik. Kita berikan semangat Bung Edi. Mau terakhir. Sweet dulu. Terakhir. Nggak apa. Biarin nanti Bung Jangan di atas. Bung Andi terakhir, Mas Roy terakhir tapi boleh ditanggapi oleh Bung Andi nanti gitu. Silakan. Terima kasih Bang Iman. Mestinya saya berharap dia Bang Suryo nih, Bang Roy. Jadi saya akan mengklarifikasi dari Pak Al-Katiri mengenai Michael Sinaga tadi. Dikatakan YouTuber itu mempunyai ID card ya, yang di MOU PWI. dengan Dewan Pers. Dewan Pers ya. Ya. Jadi pengertiannya kan kalau wartawan jurnalistik itu, ya kan dia menyebarkan massa, dia punya media massa. Ya kan? Terkait juga terikat dengan kode etik jurnalistik. Kalau YouTuber itu tidak. Ya, mereka mengupload, membuat konten dan mengupload, tidak masuk dalam kode etik jurnalistik ataupun masuk di dalam semacam PWI. Itu perbedaan. Nah, pertanyaan saya karena ini kaitan ke jurnalistik. Koreksi dulu. Kalau Salah seandainya prosesnya adalah proses jurnalistik, maka dia dianggap sebagai produk pers dan itu harus melewati Dewan Pers. Betul. Nah, apakah itu kemudian Nah, proses itu. produk jurnalistik? Tidak, itu harus diuji di Dewan Pers. Pertanyaan saya, dia anggota Dewan Pers, wartawannya, terdaftar, atau hanya YouTuber? Terdaftar. Karena begini, Itu pers. kaidah jurnalistik yang digunakan itu tidak ada sama sekali. Enggak, jadi gini. Nggak ada. Kaidah Itu ya, jurnalistik ya, yang itu digunakan kalau- dalam Sentana TV itu. Kalau itu Makanya yang itu. menguji adalah Dewan Pers. Betul, tapi ini kan kita pendapat. Boleh kan untuk kita berpendapat untuk itu. Betul nggak? Karena nggak ada masalah itu. Maka saya tanggap itu. Poin satu. Poin kedua, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita bisa melihat apa yang terjadi
ya, bahwasanya banyak sekali teman-teman kita ini yang sudah melenceng ini melakukan hal-hal ya, memfitnah dan sebagainya sehingga terjadi kegaduhan-kegaduhan yang juga berimpact kepada mengadu domba pada seluruh bangsa Indonesia ini. Kita harus cerdas untuk bisa memilah-milah berita-berita dan kita melihat apa yang terjadi. Bahwasanya yang dilakukan Pak Jokowi adalah haknya sebagai rakyat biasa untuk mengadu kepada kepolisian bahwasanya dia dihina sehina-hinanya. Untuk itu kepada semua yang membuat fitnah kepada Pak Jokowi, untuk itu saya kasih kartu merah. Terima kasih.